Kan gua tanya ke lu deh. Nah, lu maunya apa nih sekarang? Gue maunya nomor satu, urusan lu sama gue udah kan anggap selesai. Lu bawa ke ronde berikutnya. Ayo bro. Berarti lu harus melaporkan dia secara hukum juga? Menurutmu? Ayo bro. Bro. Hey bro. Om Ded, kita udah kenal lama ya. You know where I come from. Menurut lu gue takut penjara? Gua jadi bagian dari itu kalau gue di dalam. Kalau dia di dalam, apa yang akan terjadi sama dia? Ayo bro. Sama-sama enak aja kita. Saya udah pernah hidup di tengah kondisi yang sangat susah. Belum bisa nggak? Simple. Gitu Om Ded. Mau selesai baik-baik? Atau ada yang hancur salah satu dari kita? Enak aja gue. Ya harusnya baik-baik. Baik-baik dong. Ini kan bukan masalah kita, ini masalah Agus dan Novi dengan uang donasi. Simpel. Jangan dibawa ke arah lain. Semua orang mau disikat. Si ini dia sikat, si itu disikat. Gue bilang orang kemana-mana, bullshit deh. Apa sih yang lo mau cari? Jangan-jangan ini pengalian isu. Gue sampai mikir gitu. Jangan buzzer kali ya. Jangan-jangan ya. Apa di pengalian isu ya? Kok arahnya kemana-mana ya? Sampai semua kasus-kasus yang lain itu ketutup loh. Iya. Asik kita konspirasi sekarang kan? Iya, jangan-jangan maksudnya ya. Iya, sampai kemana-mana itu ketutup semua. Iya. Gitulah Om Ded. Denny ketakutan dan dia merasa ancaman laporan saya, silakan aja. Karena dari awal kan saya nggak tahu Lemon laporannya apa sih? Ancaman apa? Nah, tadi nggak dikasih tahu bang. Kalimat apa? Dia kalimat apa? Nggak dikasih tahu bang. Udahlah, kita justru saya yang terancam. Saya dibilang tae. Tiba-tiba kalian wartawan bilang Denny mau hajar saya. Kan saya udah jelaskan. Kalian pernah kan kalimat hajar sama saya, tahu kan? Saya ini ketua umum LSM Hajar Indonesia, ya kan? Hajar itu artinya hukum jamin rakyat. Kan Denny di podcast Deddy Kusuma nggak ngerti kan? Dan waktu dia tanyakan saya di rumah itu hajar itu kan, salam hajar itu kan hukum jamin rakyat. Jadi bukan hajar mukul. Apakah sudah mengganggu kehidupan Mas Densu sendiri, aktivitas kerja? Iya pasti ganggu. Harusnya nggak kemari ya. Harusnya nggak kemari. Karena bentuk pengancaman itu akan membuat kita kan khawatir dan takut. Makanya saya harus mengambil sikap dari hal itu. Dan sikap yang saya ambil waktu itu untuk mengkonfirmasi ancaman itu kan sudah saya anggap selesai. Tapi kan dia perpanjang. Jadi kan saya merasa terganggu lagi gitu. Karena itu terima kasih banyak untuk Pak Anwar dan tim akuntannya yang sudah membantu saya untuk menghadapi masalah hukum ini. Kondensu belum dijawab nih, Kondensu bentuk ancamannya apa? Itu nanti dijawabnya nanti, karena ini Ya. masih tahap lidik dulu. Nanti kalau sudah masuk ke tahap berikutnya, baru nanti pasti dikonfirmasi juga dari pihak polisi. Karena kita tidak mau mengintervensi apa-apa gitu. Berbentuk tulisan kah atau ucapan Kondensu? Mana gitu, gemes sendiri nggak sih Bang Densu maksudnya? Urusan sama gue kenapa jadi gemes? Udah lah itu kan hak setiap orang ya. Cuma kalau ditanya pendapat pribadi saya juga udah males juga ya. Maksudnya udah bukan tontonan yang sedap ya. Saya begini-begini juga ngapain. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang Farhad Abbas tanggapi laporan yang dilayangkan oleh Denny Sumargo terkait dugaan pengancaman. Silahkan saja. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Ingat baik-baik Bang Farhad Abbas, Anda orang besar, Anda pengacara, dan saya yang setahu saya, Bapak Anda ini orang hebat, Ibu Anda orang baik. Saya tahu itu Om Ded. Jangan kamu menjadikan kamu punya perilaku di hadapan masyarakat, mengancam orang dengan hukuman, apalagi mengancam orang mau hajar. Orang bukan takut sama lu, cuma malas. Cuma per malam itu gue berpikir, ini orang harus di stop. Kalau dia terus-terusan kayak begini, dia akan merasa dirinya superior. Jadi intinya lu mau ngasih pelajaran bahwa tidak semua orang bisa ditakut-takuti oleh hukum. Betul. Apalagi kita berasal dari tanah yang sama. Karena kita ada siri. Jaga perilaku baik-baik. Supaya kita itu membawa, kita punya jati diri dari daerah kita enak dilihat.
Oke. Dia mengatakan bahwa Bugis Makassar itu apa istilahnya? Gue bilang Sirina Pace. Nah, Sirina Pace itu di zaman penjajah. Ya terus berarti di zaman sekarang tidak berlaku itu. Dia bilang gitu, katanya itu kan cabut badik, cabut pedang tuh untuk lawan penjajah, bukan untuk saling berlawanan. Emangnya saya bawa badik, saya bawa pedang? Emangnya saya dalam harfiah bahwa kamu punya pedang, cabut, emang dia punya pedang? Enggak kan, itu kan peribahasa kami. Artinya kalau kamu jual, kami beli. Om Ded, kurang jantan apa? Gua kalau nggak suka sama orang, gua akan ngomong, lu tai. Terkait Denny Sumargo sedang apa? Ya enggak masalah kalau Denny ketakutan dan dia merasa ancaman laporan saya, ya silakan aja. Karena dari awal kan saya nggak tahu, emang laporannya apa sih? Ancaman apa? Nggak tahu bang. Kalimat apa? Dalam lidik bang, dalam lidik. Iya, kalimat apa? Kalimat apa? Dia nggak ngasih tahu bang. Udahlah, kita justru saya yang terancam. Saya dibilang tae. Tiba-tiba kalian wartawan bilang Denny mau hajar saya. Kan saya udah jelaskan. Kalian pernah kan kalimat hajar sama saya, tahu kan? Saya ini ketua umum LSM Hajar Indonesia, ya kan? Hajar itu artinya hukum jamin rakyat. Kan Denny di podcast Deddy Kusubir udah ngerti kan? Dan waktu dia tanyakan saya di rumah itu hajar itu kan, salam hajar itu kan hukum jamin rakyat. Jadi bukan hajar mukul. Kalaupun ada kalimat itu, kalau dia kurang ajar, dia datangi rumah saya, dia bikin keonaran, dia membuat kata-kata yang menghina saya, tai itu tai, saya hajar. Itu hajar dalam arti ketika dia menyerang saya. Bukan dia diam-diam duduk mana saya mau hajar. Karena selama ini saya dengan Denny komunikasinya baik sebelumnya. Ternyata dia mengatakan tai itu gara-gara saya mengadu domba dengan Novi. Padahal semua pernyataan, perkataan Denny itu terdokumentasi baik juga dengan saya. Kalau dia merekam dia punya omongan, saya juga bisa merekam omongan dia. Kalau kita buka-bukaan bahwa memang Denny itu berpihak kepada saya, bisa, taruhan aja. Kalau Denny membantah bahwa dia mendukung saya dan lagi mengetes Novi, taruhannya 1 miliar. Kita buka-bukaan bukti. Saya terima kasih banyak untuk Polda dan Kapolda yang melihat laporan saya ini sebagai suatu hal yang memang harus segera diproses. Karena kegaduhan yang timbul dikarenakan persoalan yang dari awal antara Novi dengan Agus ini udah kemana-mana gitu. Dan semoga ini menjadi titik terang juga untuk penyelesaian kasus hukum yang saya hadapi supaya sama-sama enak. Usaha bang. Live nih bang. Bilang kalau mau diring nggak apa-apa gimana? Gini nih. Mau nggak sih bang diring? Kalau aku menyembunyikan keberanianku dengan mimik dan rasa takut. Kalau dia sebaliknya menyembunyikan ketakutan dengan mimik dan gaya beraninya kan gitu aja. Tapi kalau diring nanti berani apa? Kalau diring, ya dia ditanya dulu nggak mau menjadi hukum. Kalian jangan panas-panasin lagi nanti. Dia mau atau ikutin abang? Ada apa? Saya sudah mengatakan ini hukum aja. Denny memang mau hukum kita, silakan. Bang, malam itu Denny Kalau Denny mau dia menantang terus kan silakan aja. Kita no comment. Berarti gak ada kata damai ya bang? selesai bang kasusnya ini gimana bang? Hah? Bang Denny kan merasa malam itu Kan dia udah jagoan. Sudah hebat, sudah berotot. Ya udah kita kasih hadiahnya aja tanpa bertinju dengan saya, kita kasih Denny. Kan udah salaman kemarin. Tapi iya Denny sendiri merasa pertemuan itu bang. Saya kan tidak pernah menyerang Denny. Yang malam itu saya ya, melaporkan kan setelah saya tahu dia menyatakan bahwa saya orang Makassar, kau Bugis, cabut pedangmu. Ada burungmu, cabut pedangmu. Itu adalah kalimat yang melanggar hukum menurut saya. Dan ketika bikin laporan polisi, ya polisi terima laporannya. Nah silahkan, kalau memang itu tidak memenuhi syarat ya. Karena yang melaporkan kan bukan hanya saya, walaupun ada satu yang dicabut, ada yang lain yang dicabut kan kira-kira begitu. Berarti gak ada kata damai bang dengan saling melaporkan ini? Loh, sekarang apa ya? Yang jago ini kan Denny kan? Kalian akui gak Denny jago? Ya udah, kalau udah jago terus kenapa? Kecuali dia gak jago. Boleh dia lawan saya supaya dia jago, dia udah jago kan?
Hidup Denny Jago. Denny Sumargo diam-diam melaporkan Farhad Abbas atas dugaan pengancaman. Ditemani kuasa hukumnya, Denny pun memenuhi panggilan Polda Metro Jaya guna memberikan keterangan atas laporannya tersebut. Farhad Abbas menanggapi santai laporan yang dilayangkan Denny Sumargo. Ia tak masalah dilaporkan Denny dan hanya menunggu panggilan jika memang dirinya dilaporkan. Silakan saja kalau dia merasa itu. Yang penting saya sudah melaporkan dia dan tunggu aja prosesnya. Jadi kita adu kuat argumentasi aja gitu ya, jangan sepenafsiran dia, ujar Farhad Abbas. Memang gaya sombongnya masih ada, nggak ada kelihatan rendah hatinya. Teruskan aja, silahkan laporan. Silahkan laporkan, kita nggak ada masalah. Karena kita ada sebab akibatnya ya, Farhad Abbas menambahkan. Farhad justru menyoroti sikap Denny Sumargo yang sudah mendatangi rumahnya dan melontarkan ucapan yang dinilai menyinggung suku tertentu. Farhad tidak mengetahui dalil apa lagi yang digunakan Denny untuk melaporkan dirinya. Farhad mengaku tak gentar menghadapi laporan Denny Sumargo. Farhad pun mengaku tak gentar menghadapi laporan dari Denny Sumargo. Ia justru mempertanyakan dugaan pengancaman yang dilakukan sehingga Denny membawanya ke ranah hukum. Menurut Farhad, Denny Sumargo akan melakukan hal yang sama jika situasinya dibalik atau mendapat perkataan yang kurang baik dari orang lain. Ia juga menilai apa yang dilakukan Denny dengan mendatangi rumahnya dan menantang minta dihajar termasuk bentuk ancaman.